Jangan makan itu, Pak, seru seorang anak gelandangan, dan sang miliarder tidak akan percaya jika dia tidak melihatnya sendiri. Di balik kemewahan makan malam di restoran mahal Jakarta Pusat, tersimpan sebuah pengkhianatan yang akan mengubah hidup 3 orang selamanya. Di restoran Mutiara, segalanya tampak sempurna seperti biasa. Gelas-gelas kristal berkilauan di atas meja marmer, ditemani bayangan lembut dari cahaya hangat yang tersebar. Para pelayan bergerak tanpa suara, seolah menari di atas panggung. Hiruk-pikuk Jakarta Pusat di malam hari hanya terdengar samar dari dalam, bagaikan gema kehidupan lain yang kurang elegan. Bambang Hartono duduk di meja favoritnya dekat jendela. Usianya 72 tahun, dan penampilannya mencerminkan kelasnya. Setelan mahal yang disetrika sempurna, kancing emas, dan jam tangan antik di pergelangan tangannya. Dia makan dengan tenang, dengan martabat seseorang yang tidak perlu membuktikan apapun lagi kepada siapapun. Di sampingnya duduk Melati, istrinya yang 40 tahun lebih muda, langsing, terawat, dengan riasan sempurna dan tatanan rambut yang rapi. Dia memandang sup di hadapannya dengan senyum tipis. Gerakannya halus, hampir teatrikal. Sesekali dia melirik Bambang dengan tatapan penuh kasih dan perhatian. "Kamu tidak mencoba sup tomat spesial mereka hari ini?" tanya Melati sambil mendorong mangkuk ke arah suaminya. "Tidak, aku tidak lapar," jawab Bambang sambil bersandar di kursinya. "Mungkin nanti saja." Dia kembali sibuk membaca notifikasi di ponselnya. Beberapa detik Melati hanya duduk diam menatapnya. Lalu dengan cepat dan lihai dia menuangkan isi kapsul kecil ke dalam sup. Gerakannya tidak sampai sedetik. Dia memanfaatkan momen ketika pelayan berpaling dan Bambang sedang menatap ponselnya. Dia mengaduk pelan dengan sendok, dan tidak satupun otot di wajahnya bergerak. Tidak ada yang melihatnya. Hampir tidak ada. Di luar jendela, berdiri seorang anak laki-laki berusia sekitar 12 tahun. Dia menempelkan dahinya ke kaca, berusaha tidak menarik perhatian. Matanya terbelalak lebar. Dia tidak tahu nama hidangan yang ada di depan wanita itu. Tidak tahu siapa orang-orang ini, tapi dia melihat wanita itu memasukkan sesuatu ke dalam sup. Dan itu bukan bumbu. Nama anak itu Galih. Dia sudah hidup di jalanan Jakarta Pusat hampir setahun. Dia tidak peduli politik, mode, atau bisnis. Dia tahu bau makanan ketika sudah lama tidak makan. Dia tahu seperti apa rupa orang-orang berbahaya. Dan dia bisa membaca dari gerak tubuh, wajah, dan mata. Bertahan hidup yang mengajarkannya. Galih mundur dari jendela seolah didorong oleh kekuatan tak terlihat. Dia berdiri ragu-ragu. Apa yang bisa dia lakukan? Di restoran seperti ini, dia bahkan tidak akan diizinkan masuk. Dia sudah berkali-kali mencoba menyelinap ke restoran untuk mencari sisa makanan, untuk kehangatan. Biasanya dia diusir, kadang dipukul. Pernah sekali polisi dipanggil. Tapi saat ini ada sesuatu dalam dirinya yang lebih kuat dari rasa takut. Dia kembali ke pintu, mendorongnya, dan masuk ke dalam. Keheningan terasa memekakkan telinga. Dia tahu dia terlihat asing. Jaket sobek, sepatu kotor, wajah yang sudah lama tidak menyentuh air. Semua orang di restoran menoleh. Seorang pelayan langsung bergerak ke arahnya. "Hei, kamu tidak boleh di sini," kata pelayan itu. Galih tidak menghiraukannya. Dia berjalan menuju meja Bambang sampai tangannya ditahan. "Tolong, Pak, jangan makan itu," teriaknya. Istri Bapak memasukkan sesuatu ke dalam sup. Dunia seolah berhenti sejenak. Suara Galih terdengar tajam, keras, penuh keputusasaan. "Apa yang kamu bilang?" Bambang berbalik dengan kening berkerut. Melati tertawa. Tawanya dipaksakan, dibuat-buat. "Ya Tuhan, omong kosong apa ini? Siapa yang membiarkan anak ini masuk? Ini anak gelandangan. Dia pasti mabuk. Lihat saja penampilannya." "Saya melihatnya." Dia memasukkan sesuatu ke dalam sup. Galih bersikeras. "Dia punya kapsul kecil." Pelayan yang masih memegang tangan anak itu sudah memanggil manajer. Para tamu mulai berbisik-bisik. Beberapa orang mengeluarkan ponsel. Ada yang merekam. Bambang meletakkan ponselnya dan menatap Melati dengan seksama. Merasakan tatapan suaminya, wajah Melati langsung berubah. Dia tidak tampak ketakutan, lebih kepada kesal. "Bambang, ini konyol. Jelas anak ini hanya ingin mencari perhatian.
Atau uang. Jangan dengarkan dia. Bambang dia menatap mangkuk sup, lalu kembali menatap Melati, dan tiba-tiba berkata kepada pelayan, "Tolong bawakan sup baru dari batch yang sama dan panggil keamanan. Tapi jangan biarkan siapapun pergi dulu." "Bukan dia." Dia mengangguk ke arah Galih. "Bukan istri saya." Melati memucat. Galih berdiri tak bergerak, tapi di dalam dirinya semuanya gemetar. Dia tidak tahu apakah dia menyelamatkan seseorang atau menghancurkan hidupnya sendiri dan orang lain, tapi dia tahu dia melakukan hal yang benar. Malam yang panjang menanti di depan. Ketika keamanan mendekat, keheningan berat menyelimuti ruangan. Orang-orang di meja sebelah membeku, tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Ada yang masih berpikir ini kesalahpahaman. Ada yang merasa sesuatu yang serius sedang dimulai. Manajer restoran dengan gugup berdiskusi dengan pelayan tentang langkah selanjutnya. Bambang duduk diam. Dia mengamati Galih dengan seksama. Anak itu bernapas berat tapi berusaha berdiri tegak. Dia tidak mencoba kabur, tidak mengalihkan pandangan. "Siapa namamu?" tanya Bambang dengan tenang. "Galih." "Pak, di mana kamu tinggal?" "Sekarang?" "Tidak di mana-mana. Kadang di panti, kadang di jalanan." Melati menghela napas dengan kesal. Ini sudah jadi lelucon. "Bambang, kamu benar-benar mau mendengarkan anak gelandangan yang mungkin hanya ingin masuk video dan terkenal atau mendapat kompensasi? Ini sudah jelas." Bambang perlahan berbalik ke arahnya. "Kenapa kamu begitu yakin dengan motivasinya?" Melati menegang. "Karena aku bukan orang bodoh. Dia baru saja menuduhku percobaan pembunuhan. Kamu dengar apa yang dia katakan?" "Aku dengar. Dan aku juga dengar bagaimana kamu berusaha mengalihkan perhatian dari inti masalah." Dia berbalik ke pelayan. "Di mana sup yang istri saya tawarkan kepada saya?" "Masih di meja, Pak. Kami belum membersihkannya." "Bagus. Saya ingin sup itu diperiksa. Panggil siapa saja. Polisi, dinas kesehatan, siapapun. Tapi saya ingin hasilnya. Dan saya ingin semua ini didokumentasikan. Sampai saat itu, tidak ada yang boleh pergi." Melati berdiri. "Kamu tidak mungkin serius." "Saya sangat serius." Staf restoran, terkejut dengan perkembangan ini, tetap mematuhi. Seseorang sudah menelepon polisi. Galih masih berdiri di antara penjaga dan Bambang. Untuk pertama kalinya, dia merasa seorang dewasa mendengarkannya. Ini terasa aneh dan menakutkan. "Apa tepatnya yang kamu lihat, Galih?" tanya Bambang tanpa menaikkan suaranya. "Saya berdiri di luar jendela. Saya sering berdiri di sana. Kadang pelayan membawa sisa makanan keluar. Saya melihat istri Bapak mengeluarkan sesuatu dari jasnya. Itu kapsul kecil. Dia dengan cepat menuangkannya ke dalam sup saat Bapak melihat ponsel. Lalu dia mengaduknya dengan sendok. Itu cepat. Tapi saya benar-benar melihatnya. Saya tahu ketika seseorang melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Dan kamu memutuskan untuk menerobos masuk dan memberitahu saya tentang ini." "Ya." "Kenapa?" Galih diam sejenak, lalu menatap langsung ke mata Bambang. "Karena saya tidak tahu siapa Bapak. Tapi tidak ada yang pantas diracuni, bahkan jika Bapak orang kaya, bahkan jika Bapak menikah dengan wanita cantik." Pada saat itu, seseorang di ruangan mulai bertepuk tangan. Canggung, pelan, tapi tulus. Yang lain saling berpandangan. Melati, merasakan kendali meloloskan diri, duduk kembali dan mengatupkan bibirnya. Dia berbohong. Anak jalanan selalu berbohong. "Mungkin," kata Bambang, "tapi mungkin juga dia satu-satunya di sini yang mengatakan kebenaran." 15 menit kemudian, polisi pertama tiba. Di belakang mereka, petugas dari Dinas Pengawasan Makanan. Sup itu dengan hati-hati disegel dan dikirim untuk analisis cepat. Semua yang terjadi direkam oleh kamera restoran dan ponsel para tamu. Melati berusaha menjaga ketenangannya, tapi ketegangan di wajahnya semakin terlihat. Salah satu polisi mulai mewawancarai saksi, yang lain berbicara dengan Bambang. Dia menjelaskan situasi dengan tenang dan tepat, meminta agar anak itu diperlakukan dengan baik. Galih duduk di samping, diberi segelas air. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia tidak mengharapkan akan didengar. Tapi sekarang semuanya menjadi nyata.
Kami akan memeriksa sup ini, kata salah satu polisi. Tapi jika tidak ada apa-apa di dalamnya, Anda mengerti bahwa ini akan dianggap tuduhan palsu. Untuk anak ini, itu bisa bermasalah. Bambang mengangguk. Jika tidak ada apa-apa di sana, saya pribadi akan membantu Galih. Tapi jika dia benar, kalian harus bertindak. 1 jam kemudian, hasil awal datang. Di dalam sup memang ada zat yang mengandung digoksin. Obat yang dalam dosis besar bisa menyebabkan serangan jantung. Hanya tersedia dengan resep dokter. Jeda yang menggantung setelah informasi ini terasa seperti keabadian. Petugas berbalik ke Melati. Nyonya Hartono, silakan berdiri. Anda ditahan atas tuduhan percobaan pembunuhan. Ini kesalahan. Saya tidak tahu bagaimana itu bisa ada di sana. Seseorang menjebak saya, teriaknya. Tapi suaranya gemetar. Salah satu polisi memasang borgol. Orang-orang di ruangan terdiam. Ada yang merekam video, ada yang hanya menatap dengan takjub. Melati, masih protes, dibawa keluar dari restoran. Bambang tetap duduk. Dia tidak makan, tidak berbicara, hanya menatap mangkuk sup yang kosong. Di depannya garpu yang terjatuh, meninggalkan satu detail aneh. Sampai malam ini, dia menganggap malam ini sempurna. Dan di sudut duduk seorang anak 12 tahun yang telah mengubah hidupnya. Setelah Melati dibawa pergi, restoran perlahan kosong. Para tamu pergi sambil membicarakan kejadian itu dengan suara pelan. Ada yang mengungkapkan simpati kepada Bambang, ada yang bingung, ada yang masih meragukan bahwa ini bukan semacam sandiwara. Di zaman sekarang, kata mereka, semua mungkin terjadi, mungkin iklan, mungkin trik publisitas. Tapi tidak ada yang menghabiskan sup itu. Bambang tetap di mejanya. Dia meminta staf untuk tidak menutup restoran lebih awal. Galih duduk satu meja darinya, masih sedikit tegang, memegang gelas air seolah itu bisa menyelamatkannya dari semua yang terjadi. Bambang akhirnya berbalik kepadanya. Terima kasih sudah memberitahu. Galih mengangguk. Sulit baginya untuk berbicara. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi sekarang. Dia bisa dituduh apa saja. Tapi di sisi lain, semuanya bisa berakhir jauh lebih buruk. Kamu sering ada di sekitar sini? Tanya Bambang, mengamati anak itu dengan seksama tapi tanpa permusuhan. Kadang restoran Mutiara punya sisa makanan yang bagus. Beberapa pelayan memberikan makanan jika malam tidak terlalu sibuk. Saya tidak meminta, hanya menunggu di luar. Tidak selalu beruntung. Di mana kamu tidur? Ada satu ruang bawah tanah 1 blok dari sini, pintunya dipaku. Kadang saya menginap di panti, tapi di sana rumit. Ada perkelahian, pencurian. Saya lebih baik sendiri. Bambang diam. Di matanya bukan belas kasihan, tapi sesuatu yang lain, semacam minat yang tumbuh bercampur penyesalan. Dia sendiri tumbuh di keluarga miskin, meskipun bukan di jalanan. Dia tahu betapa sulitnya keluar dari lubang jika tidak ada yang mengulurkan tangan. Berapa umurmu? 12. Dan kamu tanpa orang tua. Ibu meninggal. Ayah tidak saya kenal. Panti asuhan lebih buruk dari jalanan. Saya sudah mencoba. Galih berbicara dengan kering, tanpa banyak emosi, bukan karena dia tidak peduli, tapi karena dia sudah terbiasa menjelaskan semuanya dengan singkat. Tidak ada yang tertarik mendengarkan cerita panjang dari orang seperti dia. Kenapa kamu tidak kabur? Tiba-tiba Bambang bertanya. Kamu tahu kamu bisa dalam masalah. Ya, tapi kalau saya diam dan Bapak mati, itu lebih buruk. Bambang menatapnya lama, lalu mengalihkan pandangan dan mengeluarkan kartu nama platinum dari dompetnya. Kamu tahu siapa saya? Galih mengangkat bahu. Tidak. Nama saya Bambang Hartono. Saya pendiri dan pemilik perusahaan pengembang Hartono Development Group. Kami membangun perumahan, kantor, sekolah, dan mendanai beberapa program bantuan untuk anak muda. Tidak tahu apakah kamu pernah mendengar nama ini. Saya tidak baca hal-hal seperti itu. Hanya koran dari tempat sampah. Di sana tidak menulis tentang pengusaha. Bambang tersenyum tipis. Adil. Mau saya pesankan makan malam? Galih sedikit mengangkat bahu, seolah ragu, tapi kemudian mengangguk. Bambang memberi isyarat kepada pelayan, dan pelayan itu membawakan sandwich hangat dan kentang goreng untuk anak itu.
Galih makan dengan hati-hati, bukan seperti binatang kelaparan, tapi seperti seseorang yang sudah lama tidak makan sesuatu yang layak namun tidak ingin terlihat rakus. Dia makan dengan bermartabat. Kamu punya mata yang tajam, kata Bambang, mengamati bagaimana anak itu dengan rapi membungkus setengah sandwich dengan serbet untuk dibawa nanti. Belajar dari jalanan. Di jalanan harus lihat ke segala arah. Saya perhatikan kapsul itu dari warnanya. Berbeda dari gula atau garam biasa. Istri Bapak cantik, tapi gugup. Tangannya gemetar. Orang yang melakukan sesuatu yang buruk hampir selalu membuat satu kesalahan ekstra. Bambang mengangguk. Kata-kata anak itu sangat tepat, dan mungkin dia tahu kebenaran lebih dalam dari yang terlihat. Kenapa kamu memutuskan bahwa dia tidak bisa dipercaya? Galih diam lama. Wajahnya seperti seseorang yang pernah saya kenal dulu. Orang itu pernah memukul saya, tapi sebelumnya dia juga tersenyum. Bambang mengalihkan pandangan. Dia kembali melihat Melati, semua senyumannya, gerak-geriknya, sentuhannya, dan menyadari betapa banyak yang dia abaikan. Tanda-tanda kecil yang mengkhawatirkan, telepon aneh, alasan yang sering, kemarahan karena hal-hal sepele. Dia tidak ingin percaya bahwa dia mampu berbuat jahat, tapi faktanya sudah jelas. Kamu takut dia akan kembali? Tanyanya pelan. Galih mengangkat bahu. Mungkin, tapi kalau dia kembali, saya pikir Bapak sudah siap. Bambang tersenyum, lalu berdiri. Ayo, saya akan mengantarmu, tapi bukan ke polisi, jangan takut. Saya hanya ingin tahu di mana kamu tinggal. Mungkin saya bisa melakukan sesuatu. Galih membeku. Dia tidak tahu apakah bisa percaya. Tapi hari ini dia sudah mengambil risiko sekali dan membuat pilihan yang benar. Dia mengangguk. Bambang membayar tagihan. Di pintu keluar dia berhenti sejenak, melirik meja kosong. Sup itu tetap tidak tersentuh. Dunia tempat dia tinggal tidak lagi terasa senyaman dulu. Tapi di suatu tempat dalam bayangannya berdiri seorang anak yang tidak takut mengatakan kebenaran. Dan mungkin itu lebih berarti dari semua kemewahan dan status. Polisi sudah mulai menyelidiki detailnya. Analisis awal Sup memberikan hasil yang mengkhawatirkan, dan kasus ini dengan cepat diserahkan ke kejaksaan. Ada banyak pertanyaan, dan waktu sangat sedikit. Kehadiran wartawan, video yang bocor ke media sosial. Semua ini memanas situasi. Kisah orang kaya yang diracuni oleh istri mudanya sendiri terlihat seperti skenario thriller kriminal, tapi ini bukan fiksi. Bambang Hartono duduk di kantornya di lantai 5 markas Hartono Development Group, menatap keluar jendela ke Jakarta di musim semi. Kemarin dia hampir menjadi korban, hari ini dia menjadi pusat perhatian. Tapi bukan itu yang mengganggunya. Yang paling dia pikirkan adalah berapa kali dalam beberapa bulan terakhir dia melihat tanda-tanda peringatan dan tidak menghiraukannya. Bapak sebaiknya memberikan komentar resmi hanya dengan pengacara, kata asistennya, masuk dengan tablet di tangan. Pers sedang bergejolak. Saham Bapak masih bertahan, tapi tekanan akan terus meningkat. Bambang mengangguk. Dia mengerti, namanya adalah sebuah merek. Terpercaya, dihormati. Dan sekarang nama itu ada di semua berita utama, tapi dengan konteks yang berbeda. Di mana anak itu sekarang? Tanyanya, tanpa mengalihkan pandangan dari jendela. Kami menemukan penempatan sementara untuknya. Pusat swasta, bukan panti. Di sana aman. Kondisinya layak. Kami menyediakan keamanan selama penyelidikan berlangsung. Bagus, saya ingin berbicara dengannya malam ini. Sementara itu di kantor polisi, Melati duduk di ruang interogasi tanpa riasan, mengenakan sweatshirt abu-abu. Dia terlihat lebih muda dan sekaligus lebih tua. Dia tidak tampak ketakutan, lebih kepada kesal. Pengacaranya mondar-mandir di sudut ruangan. Ini omong kosong. Semua ini absurd, katanya berulang kali. Mereka tidak punya bukti langsung selain bahwa katanya anak itu melihat sesuatu. Dia gelandangan, di bawah umur. Lagi pula mereka tidak bisa membuktikan bahwa Anda yang menambahkan zat itu. Kamera? Tanya Melati, menatap satu titik. Sayangnya, kamera di atas meja Anda tidak berfungsi. Entah kenapa, mungkin kerusakan. Ini akan menguntungkan kita. Tapi analisis Sup itu masalah. Dia terdiam. Saya hanya ingin pergi dengan elegan, tiba-tiba dia berkata.
Tanpa perceraian, tanpa pembagian, tanpa pengadilan. Dia tetap akan menandatangani surat kuasa. Dia sudah tua, 1 atau 2 bulan, dan tidak ada yang akan curiga. Bukan anak-anak kan? Pengacara itu membeku. Kamu baru saja mengaku, Melati. Dia menyeringai. Benarkah? Bukankah kamu bilang mereka tidak punya bukti langsung? Menjelang malam Bambang tiba di pusat tempat Galih tinggal sementara. Itu adalah rumah kecil di pinggiran kota, direnovasi menjadi tempat penampungan amal. Di sana tenang, bersih, berbau makanan dan kayu hangat. Anak itu duduk di ruang bersama, memandangi permainan papan tapi tidak bermain. Kamu hebat kemarin, kata Bambang, duduk di sampingnya. Saya tidak lupa janji saya. Galih mengangguk pelan. Dia masih tidak tahu apakah harus percaya. Kamu punya mimpi? Tiba-tiba Bambang bertanya. Ya, kata anak itu pelan. Hanya tidur di malam hari tanpa memikirkan di mana harus bersembunyi. Hanya punya sikat gigi sendiri dan tahu bahwa besok akan ada makanan. Bambang mengangguk perlahan, dengan rasa sakit di dalam. Semua itu akan kamu dapatkan, kalau kamu tidak keberatan. Saya ingin mengurus perwalian. Tidak langsung, tentu saja, melalui prosedur resmi. Tapi kalau kamu tidak keberatan, saya akan membantumu mendapatkan pendidikan, tempat tinggal, kehidupan normal. Galih diam, lalu tiba-tiba bertanya. Tapi kenapa Bapak percaya pada saya? Bambang menatap lurus ke depan. Karena saya tidak percaya pada diri sendiri, tapi kamu percaya. Kamu melakukan hal yang benar, meskipun segalanya. Dan itu berarti kamu punya sesuatu yang sulit dibeli. Hati nurani, keberanian, dan perasaan langka tentang kapan tidak boleh diam. Dia berdiri. Saya akan meninggalkan kartu nama saya untukmu. Besok pekerja sosial akan datang. Semuanya akan resmi. Tapi yang terpenting, kamu tidak sendirian lagi, Galih. Bambang berjalan menuju pintu keluar, dan pada saat itu Galih untuk pertama kalinya dalam waktu lama tersenyum dengan tulus, tanpa rasa takut, tanpa topeng pelindung. 2 hari kemudian Melati resmi didakwa. Pengacaranya mencoba menurunkan tensi, tapi kasus ini sudah mendapat terlalu banyak perhatian, bukti, dan resonansi. Percobaan pembunuhan dengan racun adalah tuduhan serius bahkan untuk orang dengan koneksi yang bagus. Dan Bambang? Dia muncul di sampul majalah bukan sebagai korban, tapi sebagai seseorang yang selamat dari pengkhianatan dan memilih untuk percaya. Dalam salah satu wawancara dia mengucapkan kalimat yang menyebar ke semua koran. Anak jalanan menyelamatkan saya. Ini bukan tentang kerentanan saya, tapi tentang kekuatannya. Dan selama masih ada anak-anak seperti itu di dunia, kita masih punya harapan. 1 bulan berlalu. Musim semi benar-benar tiba. Jalanan Jakarta bermekaran dengan pohon-pohon berwarna merah muda dan putih. Kedai kopi mengeluarkan meja ke trotoar, dan orang-orang mulai lebih sering tersenyum daripada bersembunyi di balik kerah baju. Kota, seperti biasa, terus bergerak maju. Bahkan setelah skandal paling keras pun ia tahu cara melupakan, bukan karena ketidakpedulian, tapi karena ketergesaan abadi. Tapi ada sesuatu yang tetap tinggal. Nama Bambang Hartono tidak hilang dari berita utama. Kisah peracunan, sensasi, pengungkapan, interogasi, sidang pengadilan. Semua ini masih mengguncang saluran berita dan acara pagi. Tapi perhatian pada satu detail tidak mereda untuk waktu yang lama. Pada anak bernama Galih, yang menyelamatkan nyawa seorang miliarder. Di ruang tamu Tohose yang luas tapi nyaman di Menteng, tercium aroma kue dan kopi segar. Galih duduk di meja makan mengerjakan pekerjaan rumah. Dia mengenakan hoodie baru dan jeans bersih. Di meja ada tablet dengan buku digital, dan di sampingnya secangkir coklat panas. Bagaimana matematikanya? Tanya Bambang, masuk ruangan dengan roti hangat di tangannya. Lebih baik dari kemarin. Galih mendengus. Saya sudah paham pecahan. Hampir seperti bagi-bagi di jalanan, hanya lebih jujur. Bambang tertawa. Dalam sebulan mereka menjadi lebih dekat. Belum seperti ayah dan anak, masih terlalu dini untuk mengatakan itu, tapi pasti lebih dekat dari sekadar orang dewasa dan anak yang diselamatkan. Galih sudah tidak kaget dengan sentuhan, tidak menoleh pada setiap suara. Dia terbiasa dengan ketenangan, dengan lemari sendiri, dengan percakapan malam. Perwalian sudah diatur sementara,
Tapi Bambang sudah mengajukan dokumen untuk yang permanen. Tidak ada dari pihak berwenang yang keberatan. Semua tahu bagaimana semuanya dimulai, dan senang melihat bagaimana semuanya berlanjut. Kamu tahu saya mungkin tidak percaya. Tanya Bambang suatu malam ketika mereka menonton film lama bersama. Ya, jawab Galih saat itu. Tapi kalau Bapak memakan sup itu, tidak akan ada lagi yang bisa dipercaya. Persidangan melati berjalan sesuai jadwal. Pembelaan mencoba menggunakan kondisi psikoemosional yang tidak stabil, mengupayakan pemeriksaan medis, menyinggung tekanan dan stres. Tapi dakwaan dipersiapkan dengan ketat. Bukti, pengakuan, jejak obat di barang-barangnya, dokumen keuangan di mana dia diam-diam mentransfer uang ke rekening tidak dikenal. Semuanya membentuk gambaran yang cukup sederhana meski pahit. Bambang tidak hadir di setiap sidang. Dia menyewa pengacara yang bagus dan memutuskan untuk tidak membuang energi. Dia sudah mengalami pengkhianatan. Dia tidak ingin mengulanginya. Perhatiannya terfokus pada Galih. Suatu malam mereka pulang lebih lambat dari biasanya, setelah kunjungan ke Museum Sejarah Alam. Galih untuk pertama kalinya memegang teropong dan tidak bisa berpaling dari replika dinosaurus. Bukankah kamu ingin jadi arkeolog? Bambang mengingatkannya, ketika anak itu dengan antusias bercerita bahwa dinosaurus seperti bukti yang terlupakan dari masa lalu. Ingin, dan sekarang, mungkin saya benar-benar bisa, Galih menambahkan pelan. Dan ada sesuatu yang baru dalam suaranya. Harapan. Mereka makan malam di teras di bawah suara jalanan yang lembut dan aroma pizza segar yang Galih sendiri bantu hangatkan. Bambang menatapnya dan berpikir betapa mudahnya jalan mereka bisa tidak bersilangan. Semuanya ditentukan oleh satu detik, satu tindakan, satu keputusan untuk tidak diam. Ingat, kamu bilang kamu ingin sikat gigi dan tempat tidur, tanya Bambang menjelang malam. Galih mengangguk. Sekarang kamu punya lebih dari itu. Tapi kalau suatu hari kamu ingin kembali ke kehidupanmu yang dulu, saya tidak akan menahanmu. Hanya tahu, kamu selalu punya rumah. Galih tidak menjawab. Dia hanya mendekat dan memeluknya dengan sungguh-sungguh, tanpa rasa takut, tanpa perlindungan. Waktu berlalu lagi. Galih mulai belajar di sekolah swasta. Ternyata dia menangkap lebih cepat dari kebanyakan teman sebayanya. Para guru mengatakan dia punya pikiran analitis, dan kurator dari Departemen Perwalian menambahkan, kadang cukup satu orang dewasa untuk mengubah takdir seorang anak. Tapi Bambang tahu, sebaliknya. Kadang cukup satu anak untuk mengingatkan orang dewasa siapa yang seharusnya mereka jadi. Kisah ini kembali masuk berita, tapi dengan konteks berbeda. Bambang Hartono mendirikan Yayasan Galih untuk membantu anak-anak yang berakhir di jalanan tapi tidak kehilangan keberanian. Di logo yayasan tergambar siluet anak laki-laki berdiri di depan pintu restoran. Di bawahnya tertulis moto, pahlawan sejati adalah yang mengatakan kebenaran, bahkan ketika seluruh dunia diam.